Halo, tes. Bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Oke, makasih Raymond. Hari ini kita nggak ada perkuliahan di kampus ya, minggu ini dan minggu depan. Terus yang di bulan Maret, kita menunggu pengumuman lagi ya. Iya, Bu. By the way, baru satu orang kok yang mendaftar onsite untuk hari Rabu, sorry. Jadi enggak terlalu berpengaruh. Kabarnya sekarang kasus COVID varian Omicron cukup meningkat ya. Iya, Bu, meningkat di Surabaya. Oh iya, ada teman saudara yang kena dalam periode yang sekarang ini. Ini, Bu, ada bukan teman sekelas itu dari matkul lain, Bu. Dari matkul bisnis elektronik itu ada satu teman yang kena COVID. Oke. Tapi ya dia ada saudara atau gimana yang membantu? Kalau saudara sih nggak ada, Bu. Nggak ada yang kena COVID sih. Paling ada yang jadi dokter aja sih. Jadi dibantu di rumah sakit sih, Bu. Oh, di rumah sakit. Ya, ada saudara dekat di dokter, jadi biasa bantu kalau ada vaksinasi itu, kan dokter kan biasa di situ, kan Pak Ibu. Kalau juga ada kebutuhan tenaga untuk rumah sakit biasa panggil saudara saya, itu Bu. Oh, saudaranya Raymond yang kerja di rumah sakit Ya di berarti. Wengapu, ya ada di NTT, Wah, ya Bu. jauhnya kamu di Waingapu. Oke. Iya. Di Waingapu gimana? Kasusnya tinggi atau sama Nah, kalau di saja? Wengapu sih Bu, sempat tinggi tapi udah menurun Bu. Udah kan kapan lalu kan sempat PPKM. Habis Desember kapan lalu. Jadi sekarang masih menurun, Bu. Masih zona hijau lah. Zona hijau. Ya. Raymond sekarang posisinya berarti di Waingapu ya? Oh, enggak, Bu. Saya sekarang di Surabaya, Bu. Baru Surabaya. berangkat dari bulan lalu. Cuman kalau Oh, di sana masih aman sih, Bu, COVID-nya. kok bisa ya Oke, berarti yang di Surabaya mungkin karena nggak tahu ya kok lebih tinggi. Oke. Ya semoga kalau teman-teman yang ngekos bisa jaga kesehatan, karena kalau yang kos tidak ada saudaranya di sini kan kasihan ya, siap pas kena gejala yang berat, badannya sakit semua kan, untuk support membelikan makanan dan lain sebagainya kan juga cukup repot ya. Iya, Bu. Oke. Kalau Raymond lebih suka di Surabaya atau di Waingapu?
sama aja sih Bu. Cuman jadi kan kapan lalu kan sempat ke Surabaya nih mau ini Bu, mau duel mode sebenarnya, mau onsite, tapi setelah lihat Omikron cepat naik kapan lalu Bu, jadi sama orang tua katanya di rumah, di online dulu. Ya, online saja, nggak apa-apa. Karena masih belum beresiko ya. Iya Bu. Iya, dan kita juga menghargai orang tua kan juga khawatir ya. Anak yang dibesarkan puluhan tahun dijaga dengan sepenuh hati, sudah sebesar ini kan tetap harus tetap sehat-sehat ya. Kasihan orang tua di rumah nanti khawatir. Oh Iya, iya iya. Bu. Wah, Raymond dan teman-teman ini baik ya, menurut ke orang tua. Walaupun sekolah tinggi ya tetap kita, kalau untuk hal yang kebaikan, kita tetap menurut ke orang tua ya. Oke, kayaknya waktunya cukup nih. Terima kasih Raymond sudah sharing. Nah, hari ini kita akan masuk ke bagian materi untuk pertemuan kedua, variable costing dan absorption costing atau full costing. Jadi sebelum kita mulai ya, kita akan mulai dengan doa. Doakan saya pimpin secara Kristiani. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang dalam surga. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan selalu menyertai kami dan melindungi kami sampai pada saat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu untuk siang hari ini, Tuhan yang memberkati perkuliahan akuntansi manajemen, Tuhan yang memberikan hikmat, damai sejahtera, Tuhan yang memberikan pikiran yang jernih, supaya kami bisa belajar dengan baik, dan tidak lupa kami berdoa buat teman, saudara, kenalan kami yang terkena COVID, baik itu yang di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan segera, Tuhan memberikan damai sejahtera, sehingga yang terkena COVID tidak terlalu berat gejalanya, dan yang berat gejalanya Tuhan bisa redakan, dan mereka bisa beristirahat dengan baik, mempunyai akses untuk makanan yang cukup baik, dan mereka tidak perlu khawatir sehingga bisa cepat pulih. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kami semua. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi bagi yang baru pertama kali hadir ya, jadi kenalkan nama saya Sani, saya dosen Business Accounting. Minggu lalu kita ada perkenalan sedikit-sedikit, satu orang cuma menyebutkan saja ya, ada yang minggu lalu on cam, ada yang tidak masalah. Jadi minggu ini kita akan masuk ke materi untuk pertemuan kedua. Nah, 3 materi yang pertama yaitu pertemuan 1 minggu lalu, kemudian yang hari ini dan minggu depan, 3 chapter ini menjadi bahan tes 1 ya. Untuk pelatihan minggu lalu sudah saya berikan, sudah banyak juga yang mengumpulkan ya. Kalau yang belum silakan bisa dikumpulkan karena masih ada waktunya. Meskipun nanti terlambat pun silakan dikumpulkan ya. Tenang, saya tidak akan mengurangi nilainya. Kalau terlambat submit, it's okay. Oke, kita akan mulai untuk Bu, materinya. permisi Bu. Iya. Kalau yang submissionnya yang untuk tugas kemarin tuh memang dibuka jam 11 malam ya Bu? Masa sih? Iya Bu, saya mau kumpul nggak bisa Bu. Katanya tanggal 17 jam 11 Bu. Tadi saya mau kumpul nggak bisa. Mas, aduh, dengan nanti saya waktu break ini saya ganti ya. Sorry.
Oh, oke, Bu. Oke, makasih. Nah, silakan teman-teman kalau misalnya ada masukan, ada pertanyaan seperti tadi dari Raymond, terima kasih sekali memberikan feedback. Dalam bayangan saya itu adalah tanggal dan jam tutup, ya. Jadi bukan jam mengumpulkan, tapi jam untuk deadline-nya. Nanti saya ganti. Oke, nanti ketika di materi ada yang kurang paham, boleh tanyakan atau mau diskusi. Bu, saya kayak begini-begini ya. Atau mau menjawab langsung saja. Tapi sebelumnya saya coba ini dulu. Bagaimana caranya untuk merekam. Soalnya kalau satu screen itu agak bingung mencari di manakah. Merekam di Oke. Ternyata sudah mulai rekaman. Oke, baiklah kalau gitu kita masuk ke materi. Oke, kita mulai dulu dengan perkenalan, ya, introduction biaya, bridging dari akuntansi biaya ke akuntansi manajemen, ya. Jadi kalau biaya itu ada karakteristiknya yaitu perilaku atau behavior, ya. Behaviornya cost, ya, cost behavior itu dibagi dua macam, yaitu variable dan fixed, ya. Variable cost itu biaya diasumsikan biaya yang relevan dengan cost object yang bersifat variabel, yaitu ketika cost objeknya semakin besar volumenya, maka cost-nya akan meningkat. Demikian juga ketika cost objeknya menurun atau cost driver-nya menurun, volumenya, cost-nya akan turun, jadi bervariasi. Ya. Nah, biaya per cost object itu adalah tetap. Contoh variable cost, ya. Misalnya kita membeli makanan, satu porsi mie itu 10.000. Kalau kita membeli 10 porsi, berarti volume sama dengan 10, maka cost-nya 100.000. Ketika volume 1, cost-nya 10.000. Ketika volume 100, cost-nya ketika volume 1, 10.000, ketika volume 100, sama dengan 1 juta. Jadi ketika volume semakin tinggi, cost semakin tinggi, maka ini disebut biaya variabel. Ya, biaya pembelian mie ini adalah variable cost. Tentu kita berasumsi bahwa tidak ada diskon ya, walaupun beli banyak. Maka dia akan bervariasi, mengikuti cost object atau volumenya. Nah, biaya per cost objeknya itu tetap. Jadi biaya per mangkok itu tetap 10.000. Mau kita satu unit, satu mangkok, atau membeli 10.000 mangkok, maka harga per unitnya tetap 10.000. Ya, itu cost. Saya ganti dulu pointernya ke bullpen. Ya. Jadi biaya per cost object ini tetap. Tetapi total cost ya secara keseluruhan, di mana cost itu kita bagi dua, fixed cost dan variable cost. Ya. Jadi total cost itu sama dengan jumlah dari biaya tetap dan jumlah dari variable cost. Nah, tadi biaya variabel. Sekarang perilaku biaya yang bersifat tetap. Ya. Biaya ini
tidak relevan dengan jumlah volume. Mau berapapun volume, maka total fixed cost-nya akan konstanta, ya, steady, sama. Tetapi fixed cost per unit, ya, per unit dari cost object itu bervariasi. Ketika volumenya tinggi, maka fixed cost per unitnya rendah. Ketika jumlah volumenya sedikit, maka fixed cost per unitnya tinggi, ya. Karena fixed cost per unit itu rumusnya dari biaya fixed cost dibagi dengan jumlah unit. Jadi kalau bagian bawah atau penyebutnya semakin besar, otomatis biaya per unitnya semakin murah, yaitu economic of scale. Nah, total cost sama dengan total biaya tetap dan biaya variabel, ya, karena biaya menurut perilaku dibagi dua, variabel dan fix. Jadi kalau total cost-nya adalah semua biaya, mau behavior-nya apapun. Oke. Kalau ini adalah pengertian product cost secara general, ya. Secara general nanti ini lebih ke full cost, ya. Pengertian menurut absorption costing atau full costing. Biaya produk dibagi tiga, direct material yang digunakan, kemudian biaya tenaga kerja langsung, direct labor cost, dan manufacturing overhead. Direct labor, sebentar. Oh ya, silakan. Direct material cost adalah biaya bahan baku yang digunakan. Ya, ini biaya bahan baku langsung. Biayanya ini meliputi seluruh biaya pembelian bahan baku sampai ke bahan baku tersebut siap untuk digunakan. Berarti sampai tiba di tempat, termasuk biaya pengiriman, biaya asuransi untuk pengiriman. Kemudian kalau ada purchase discount, ya karena kita membeli banyak, maka ini kita kurangi. Tadi sudah termasuk biaya pengiriman, dan misalnya kalau itu ada impor, maka ada biaya impor, ada biaya pajak, misalnya pajak luxury, dan lain sebagainya, biaya bea cukai, itu termasuk di dalam direct material. Ya. Direct material itu merupakan biaya variabel. Artinya semakin banyak bahan baku yang digunakan, maka biaya bahan baku akan naik. Nah, biaya tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang terlibat di dalam proses manufacturing untuk bagian manufacturing inti. Ya. Di dalamnya termasuk gaji yang dibayarkan kepada mereka ataupun upah beserta dengan waktu yang non value added. Ya. Jadi kalau mulai kerja jam 8 sampai jam 5, kemudian ada istirahat 1 jam. Jam istirahat 1 jam itu kita perhitungkan, ya. Itu termasuk kita membayarkan gaji maupun upahnya, namun tidak produktif. Ya, itu non value added. Termasuk juga kalau ada cuti. Ya, itu menjadi biaya direct labor cost. Nah, biaya direct labor itu termasuk variabel. Direct material dan direct labor cost itu adalah biaya yang variabel. Sedangkan manufacturing overhead itu adalah semua biaya di luar direct material dan direct labor yang diperlukan untuk memproduksi, ya, diperlukan di dalam produksi. Ini meliputi semua biaya yang tidak langsung, yaitu bahan baku tidak langsung, ya, atau indirect materials, tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor, dan biaya lainnya. Manufacturing overhead ini bersifat mix, meliputi biaya variabel dan fix. Ya, jadi biaya variabel dan fix itu sama dengan mix. Contoh manufacturing overhead, gaji supervisor pabrik. Ya, jadi karena supervisor pabrik dia mengawasi, dia bukan terlibat langsung di dalam
proses pembuatan produk. Maka gaji supervisor pabrik itu masuk ke biaya manufacturing overhead. Ya. Nah, total biaya manufacturing overhead itu sama dengan total variabel manufacturing overhead itu adalah penjumlahan semua biaya variabel untuk manufacturing, termasuk direct material, direct labor, dan variabel manufacturing overhead. Ya. Sedangkan perilaku yang fix untuk biaya manufacturing itu adalah biaya fix manufacturing overhead. Ya, karena direct material dan direct labor itu bersifat variabel. Jadi yang variabel ini ada 3 komponen, direct material, direct labor, dan manufacturing overhead. Yang fix manufacturing overhead hanya biaya fix dari biaya fix manufacturing cost itu hanya biaya fix manufacturing overhead, ya, atau kadang-kadang disebut fix factory overhead. Nah, tadi biaya kalau product cost itu adalah biaya terkait dengan manufacturing, ya. Nah, biaya yang digunakan untuk menghasilkan produk itu adalah product cost. Oke. Product cost itu ketika selesai, ya, itu disebut COGM, total biaya yang digunakan untuk menghasilkan finished goods. Cost of goods manufactured. Ini adalah nilai dari finished goods yang selesai di dalam periode berjalan, ya, jadi periode yang sekarang. Nah, product cost itu merupakan aset. Jadi ketika barang selesai diproduksi itu adalah aset. Itu adalah finished goods inventory. Itu persediaan barang jadi, ya. Ketika produk tersebut dijual, maka dia menjadi expense, yaitu sebagai cost of goods sold, ya, atau harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan adalah biaya produk yang terjual. Ya. Ini munculnya di laporan laba rugi. Jadi product cost atau cost of goods manufacture itu adalah aset, sedangkan biaya produk yang terjual itu adalah expense, yaitu cost of goods cost of goods sold. Ya. Tadi ya, produk cost dicatat sebagai expense pada saat dijual. Ya, pada saat dijual itu disebut COGS atau HPP. Okay. Sedangkan di produk cost yang belum terjual, ya, itu kita catat sebagai ending inventory di laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu neraca, ya, nama lainnya neraca. Ending inventory ini merupakan aset. Nah, kalau untuk perusahaan manufaktur, aset untuk inventory ada 3 jenis. Yang pertama, ending raw material, yaitu bahan baku yang belum digunakan dalam proses produksi. Kemudian ada ending WIP inventory, dan ada ending finished goods. Kalau tadi yang pengertian product cost merupakan semua biaya produk yang digunakan di dalam produksi, yaitu secara umum. Sekarang kita masuk ke variable costing, ya, atau disebut juga marginal costing. Jadi di chapter ini ada 2 pendekatan di dalam costing, yaitu variable costing dan full costing atau absorption costing. Ya. Variable costing atau marginal costing ini nanti dia terkait dengan laporan laba rugi yang digunakan untuk keperluan manajemen, ya, atau keperluan internal perusahaan, digunakan untuk mengambil keputusan. Ya. Marginal costing ini kaitannya dengan pembagian biaya menurut behavior. Ya. Pembagian biaya menurut behavior yaitu biaya itu sebagai biaya variabel atau sebagai biaya fix. Ya. Jadi kalau perusahaan bisa mengidentifikasi mana yang biaya variabel, mana yang biaya fix, ya, untuk komponen-komponen
biaya di dalam perusahaan, maka itu adalah suatu keunggulan bersaing. Itu adalah resep rahasia perusahaan. Jadi itu tidak dipublish ke pihak luar ya. Laporannya ini adalah untuk internal saja. Dan untuk marginal costing ini tidak ada ketentuan standar pelaporannya harus bagaimana ya. Sehingga lebih itu bebas. Perusahaan bisa menyajikan berbagai jenis laporan. Tidak terbatas hanya misalnya laporannya harus laporan keuangan, kemudian yang dimaksud dengan pendapatan adalah ini ya. Jadi memang tidak diatur dalam pedoman standar akuntansi keuangan atau PSAK. Sehingga nanti untuk misalnya memilih cost driver itu bebas ya, bagi perusahaan. Nah, untuk marginal costing tadi kita menggunakan pembagian biaya menurut behavior. Ya, menurut behavior yaitu variabel dan fix. Nah, semua biaya di dalam marginal costing ini dibagi variabel dan fix. Ya. Biaya variabel itu adalah semua biaya yang bersifat variabel, baik itu terkait dengan manufacturing maupun yang non-manufacturing. Nah, semua biaya variabel itu relevan terhadap produk. Tadi biaya variabel itu termasuk biaya variabel untuk produksi maupun non-production ya, atau non-manufacturing. Nah, biaya produk itu adalah variabel manufacturing cost sama dengan direct material use, biaya direct labor, dan variabel cost dari manufacturing overhead. Biaya variabel untuk marginal costing diposisikan setelah sales revenue, setelah pendapatan ya. Kemudian biaya fix itu adalah biaya sunk cost, ya, biaya yang sudah kita keluarkan dan tidak bisa kita recover. Yang sudah kita keluarkan itu adalah biaya ya, yang tidak bisa di-cover. Jadi pengeluarannya sudah terjadi. Yang sulit dihilangkan. Ya. Biaya fix itu tidak relevan terhadap jumlah volume produk yang dihasilkan maupun volume yang terjual. Contohnya biaya sewa. Ya, biaya sewa misalnya toko. Apakah kita menjual 5 unit atau menjual 1000 unit, biaya sewanya akan sama. Ya, karena bersifat fix. Tidak relevan jumlah unit yang terjual terhadap biaya sewa. Ya, kecuali kalau misalnya biaya sewa berdasarkan jumlah unit yang terjual, ada komisinya, tapi kan tidak seperti itu ya. Nah, fixed cost posisinya untuk marginal costing ini diletakkan setelah contribution margin. Contribution margin itu setelah variable cost. Jadi sales revenue kurangi variable cost sama dengan contribution margin. Ya. Ini, sales revenue kurangi variable cost sama dengan contribution margin. Oke. Nah, total biaya tetap itu adalah jumlah biaya tetap baik itu manufacturing maupun bukan, ya, yaitu fixed cost dari selling, general, administrative expense, ya, dan fixed cost dari manufacturing overhead. Jadi kalau total fixed cost adalah penjumlahan dari semua biaya yang tetap, baik itu biaya selling administration maupun manufacturing overhead. Bisa lihat dulu. Oh ya, silakan yang mau ganti device, Rian. Tadi itu adalah marginal costing. Sekarang masuk di absorption costing atau full costing. Ya. Full costing kita kategorikan biaya, banyak product cost dan non product cost. Ini mengikuti General Accepted Accounting Principle. Ya, jadi prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini mengikuti standar akuntansi keuangan. Nah, cost
Cost-nya ini kalau untuk standar akuntansi keuangan itu dikaitkan dengan laporan keuangan, baik itu laba rugi maupun laporan posisi keuangan. Ya. Jadi absorption costing ini fungsinya untuk ke pihak eksternal, misalnya ke pihak bank, ke supplier, ke investor, ke pemerintah untuk penghitungan pajak. Ini menggunakan pendekatan akuntansi full costing atau absorption. Ya. Biayanya bukan dikelompokkan berdasarkan fixed atau variable, tapi berdasarkan product cost dan non-product cost. Ya, nanti product cost diletakkan lebih dulu, baru setelahnya nanti non-product cost di bawahnya. Nah, product cost-nya ini adalah semua biaya manufacturing. Kita tidak memisahkan apakah itu variabel atau fix. Pokoknya semua yang manufacturing itu kita masukkan ke biaya product cost. Terdiri dari biaya direct material yang digunakan, direct labor, dan variable cost dari manufacturing overhead, dan biaya fix dari manufacturing overhead. Jadi intinya semua biaya yang terkait dengan produksi. Sedangkan biaya yang tidak terkait dengan produksi, kita sebut sebagai biaya periode. Kenapa biaya periode? Karena kita bebankan dalam periode ketika cost tersebut digunakan, yaitu menjadi operating expense. Jadi misalnya kalau di periode ini ya, dalam bulan Januari, itu kalau misalnya periodenya bulanan, ada biaya yang tidak terkait dengan produksi, contohnya gaji, security, area umum ya, area penjualan, area kantor. Nah, gaji security ini masuk period cost. Semuanya menjadi biaya, menjadi expense ya, masuk sebagai operating expense. Nah, period cost ini diletakkan setelah gross margin. Gross margin ini diletakkan setelah product cost. Ya. Jadi gross margin rumusnya sama dengan sales revenue atau pendapatan penjualan dikurangi COGS. Kemudian operating income sama dengan gross margin ya, dikurangi dengan period cost. Yang dimaksud dengan operating income itu adalah semua biaya penjualan, marketing, dan biaya distribusi, serta biaya admin dan umum. Ya. Itu termasuk biaya operating expense. Nah, biaya period ini di dalamnya bisa mencakup biaya yang variabel maupun biaya yang fix. Ya, selama itu adalah biaya selling general administrative expenses. Ya. Jadi nama lain dari operating expense adalah period cost. Di dalam laporan keuangan, biaya itu nanti muncul ada biaya produksi, ada biaya penjualan, biaya umum, dan administrasi. Ya. Biaya produksi tadi ada direct material, direct labor, dan biaya overhead pabrik. Biaya penjualan adalah semua biaya yang terkait dengan aktivitas menjualkan, memasarkan, termasuk gaji penjual, kemudian komisi, biaya distribusi, ya distribusi ke toko, ke grosir, ya, terus biaya promosi, dan biaya after sales service. Sedangkan biaya umum administrasi adalah semua biaya yang terjadi di organisasi, di luar biaya produksi, di luar biaya penjualan. Nah, itu masuk umum administrasi. Ya. Gaji dari staff accounting, gaji dari tim apa ya? Tim human resource, ya, masuk umum administrasi. Gaji dari tim IT. Ya. Bagian ini hanya summary dari halaman sebelumnya ya. Itu biaya di dalam laporan keuangan, ada biaya produk dan biaya periode. Biaya produk, ya. Biaya produk itu nanti menjadi harga pokok produk, cost of goods manufacture. Ya, ini harga produk
harga pokok produk COGM. Nah, COGM ini dia merupakan persediaan, merupakan aset ditampilkan di laporan neraca. Ya. Tapi ketika finished good tersebut terjual, maka dia menjadi HPP atau COGS, muncul di laporan laba rugi. Ya. Kemudian biaya di luar dari biaya produk itu adalah biaya periode. Biaya periode ketika terjadinya itu diakui atau dicatat sebagai beban, expense, muncul di laporan laba rugi. Ya. Nah, untuk pendekatan di dalam pelaporan keuangan ada dua, full costing dan variable costing. Ya. Nah, berdasarkan uraian dari halaman sebelumnya, maka kita lihat bahwa komponen biaya yang sama yang di sebelah kiri di sini tidak semua dikategorikan sama untuk biaya full costing maupun variable costing. Jadi ini bukan biaya produk, tapi yang satunya full costing, satunya variable costing. Oke, untuk biaya bahan baku, kedua-duanya masuk. Oke, ini yang pertama. Oke, menurut kalian, ini biaya absorption ya, biaya full costing. Jadi menurut full costing, ini harusnya ini benar ya, nggak perlu dicoret. Biaya produk itu adalah biaya dari material, biaya dari labor, biaya variabel dari overhead pabrik, dan biaya tetap overhead pabrik. Semua masuk di sini. Sedangkan biaya periode adalah semua biaya di luar biaya manufacturing, termasuk biaya penjualan, baik itu variabel maupun tetap, biaya umum administrasi, baik itu variabel ataupun tetap, itu masuk di biaya periode. Nah, sedangkan full costing itu biaya yang fix, nanti dia masuk ke periode. Ya. Jadi biaya produknya adalah semua biaya variabel untuk produksi saja. Nah, biaya tetap ini nanti diakui sebagai biaya periode. Kemudian biaya penjualan administrasi, ini semuanya masuk di biaya periode. Ya, jadi ini ada dua sistem, dua pendekatan, full costing dan variable costing. Nah, berdasarkan dasar ini nanti kita akan kerjakan contoh soal. Oke. Jadi kita tadi sudah melihat komponen manakah yang diakui di dalam variable costing, di dalam absorption costing diakuinya sebagai product cost atau period cost. Ya. Nah, diketahui di halaman ini harga jualnya 180.000. Jumlah unit yang diproduksi 30.000 unit panci, jumlah unit yang terjual 20.000. Tidak ada persediaan awal. Apa artinya? Artinya persediaan awal 0, kita produksi 30.000, terjual 20.000, berarti ada finished good, ya. Ada jumlah persediaan akhir sebesar 10.000. Karena jumlah yang diproduksi lebih besar dari jumlah yang terjual. Ya. Diketahui biaya variabelnya, biaya bahan baku 45.000, biaya tenaga kerja langsung 27.000, biaya tenaga kerja biaya overhead pabrik ya, 9.000 karena ini adalah biaya yang variabel ya. Jadi ini biaya overhead pabrik yang bersifat variabel. Kemudian biaya admin penjualan yang bersifat variabel 18.000. Nah, di bawah ini biaya tetap. Ada biaya tetap overhead pabrik, biaya tetap administrasi dan penjualan. Nah, biaya tetap ini umumnya ditampilkan dalam 1 tahun sekali atau dalam periode yang panjang. Ya. Dari data ini, hitunglah berapakah harga pokok penjualan dan berapakah laba kotor. Oke, biaya produksi ya, menurut full costing adalah semua biaya direct material, direct labor,
dan factory overhead. Baik itu yang variable maupun yang fix. Jadi menurut full costing, biaya produknya adalah 117.000. Sedangkan menurut variable costing, yang dimaksud dengan biaya produksi adalah semua biaya produksi yang bersifat variabel saja, sehingga biaya tetap overhead ini tidak termasuk. Ya, di sini kita lihat yang 0. Oke, jadi variable costing mengakui biaya produknya 81.000. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Atau ada yang kurang jelas? Bu, izin bertanya. Iya. Yang 1.081.080 itu dapat dari mana ya, Bu? Yang 1 juta. Oh, ini Dari dia, Bu. diketahui. Oh, udah diketahui ya, Bu. Oke. Jadi ini adalah Sorry, soal. nggak lihat tadi, Bu. Ya. Oh iya, Bu. Jadi Makasih, Bu. halaman ini diketahui kalau variabel ini pasti per unit, kalau biaya tetap ini total. Ya. Nah, kalau misalnya dari biaya tetap ini kita mau menghitung biaya tetap overhead pabrik per unit, maka ini kita bagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Tapi kalau biaya administrasi penjualan, ya biaya fix, kita ingin cari tahu biaya per unitnya, kita bagi dengan jumlah unit terjual. Oke. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, makasih, Raymond. Dari biaya produksi ini ya, kita bisa menyusun laporan keuangan untuk masing-masing pendekatan. Nah, ini yang full costing ya. Jadi susunannya dimulai dari penjualan. Ya. Penjualan kurangi dengan harga pokok penjualan sama dengan laba kotor atau gross margin. Gross margin dikurangi semua biaya administrasi dan penjualan, baik itu yang variabel maupun tetap. Ini disebut laba operasi. Nah, sekarang kita lihat ke detailnya ya. Penjualan, tadi jumlah unit terjualnya 20.000 unit kali 18.000. Kalau HPP kita membuat flow-nya ya. Maksudnya urutannya mulai dari persediaan awal. Persediaan awal karena jumlahnya 0 ya. Jadi kalau 0 dikalikan berapapun pasti 0. Jadi 0. Harga pokok produksi atau cost of goods manufacture, jumlah unit yang diproduksi atau volume produksi 30.000. Biaya produk menurut absorption costing 117. Ini kemudian jumlah barang yang tersedia yang terjual, berarti persediaan awal plus harga pokok produksi, totalnya 3,5 miliar. Dari sini kita kurangkan dengan persediaan akhir. Nah, sisa yang belum terjual itu 10.000. Ya. Dikalikan angka yang sama, 117.000, yaitu biaya produk per unit. Maka ini nilai persediaan akhir. Selisihnya ini adalah harga pokok penjualan, yaitu biaya dari finished goods yang terjual dalam periode tersebut. Nah, ini periodenya adalah Maret. Ini sama dengan laba kotor. Nah, biaya variabel administrasi dan penjualan ini dikalikan dengan jumlah unit dari jumlah unit yang terjual. Sementara nanti untuk di bagian produksi kaitannya dengan jumlah unit yang diproduksi. Ya. Dikalikan 18.000. 18.000 tadi adalah ini biaya administrasi penjualan yang bersifat variabel. Sini. Maka menurut full costing, laba operasi adalah 765 juta. Sekarang untuk perusahaan Bima, ya laporan keuangannya variable costing, urutannya pertama penjualan, sales revenue. Sales revenue dikurangkan dengan harga pokok penjualan variable sama kemudian
penjualan dikurangi dengan margin kontribusi, maka dikurangi lagi, penjualan dikurangi dengan semua biaya variabel, ketemu margin kontribusi. Margin kontribusi dikurangkan dengan semua biaya tetap. Jadi kita lihat di sini, untuk variabel costing, semua biaya variabel taruh di duluan. Terus yang semua biaya fix taruh di bawah, ya, yang setelah margin kontribusi. Nah, sebelum margin kontribusi ini isinya adalah semua biaya variabel. Setelah margin kontribusi adalah semua biaya tetap. Biaya tetapnya langsung diberikan angka selama satu periode, ya, tidak perlu dikalikan. Sementara untuk harga pokok penjualan secara variabel, ya, jadi hampir mirip, tapi perbedaannya kita menggunakan biaya produk 81.000 karena berdasarkan metode variable costing. Jadi barang tersedia yang dijual sama dengan 2,4 dikurangkan persediaan akhir 810 juta. Ya, berasal dari biaya produk per unit 81.000 kali 10.000 unit persediaan akhir. Ya, maka jumlah unit yang terjual, volume penjualannya 20.000 unit, dikalikan dengan biaya produk per unit 81.000, ketemu 1620. Kemudian ada biaya administrasi penjualan yang bersifat variabel, ya, yaitu jumlah unit yang terjual 20.000 kalikan biaya administrasi penjualan yang variabel per unit. Ya. Maka diperoleh total biaya variabel 1980. Oke, laba operasi menurut variable costing adalah 405. Jadi kita lihat perbedaannya 765 kalikan berapa selisih operating income? 765 dikurangi 405. 360 juta. Dari mana selisihnya? Dari finish good 10.000 yang ada di tangan. Ya, 10.000 menyerap biaya fixed overhead. Ya. Kalikan 36.000 per unit. Jadi 10.000 kali 36.000, nanti kita akan dapat 360 juta. Jadi untuk rekonsiliasi, apa yang membuat perbedaan dari operating income untuk kedua metode, baik itu full costing maupun variable costing, selisihnya 360 juta. Itu disebabkan oleh persediaan akhir. Ya, persediaan akhir di sini dinilai 81.000 per unit, sementara yang sebelumnya 117.000 per unit. Selisihnya 36.000. Ya. Nah, ini ada contoh soal PT Jaya Abadi. Tahun Januari, ini bulan Januari 2020. Diketahui harga jual per unitnya 12.000. Jumlah unit yang diproduksi 1.000 unit jaket, jumlah unit yang terjual 800. Dan tidak ada persediaan awal. Ya. Biaya variabel diketahui biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead, biaya administrasi penjualan, ya. Angkanya diketahui di sini. Dan biaya tetap meliputi biaya tetap overhead pabrik, biaya tetap administrasi dan penjualan. Diketahui di sini. Dari sini yang diminta adalah hitunglah harga pokok penjualan untuk PT Jaya Abadi dengan menggunakan metode full costing maupun variable costing. Ya. Dan berapakah laba kotor? Berapakah operating income? Jaya Abadi, ya. Menurut full costing, nah kita lihat yang di kolom pertama full costing, ya. Full costing ini komponen mana saja yang termasuk di dalam full costing?
Bahan baku apakah termasuk di full costing? Bagaimana dengan biaya tenaga kerja? Halo, sorry. Masuk. Masuk ya, biaya bahan baku. Terus biaya bagaimana dengan variable costing? Apakah termasuk? Masuk juga. Iya, masuk juga. Oke. Terus kalau biaya tenaga kerja langsung? Masuk juga. Masuk juga dua-duanya ya. Biaya variable overhead pabrik. Apakah ikut di full costing? Variable costing? Dua-duanya. Sorry, agak kecil ya suaranya ya. Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Biaya tetap overhead pabrik? Absorption. Hanya absorption. Betul sekali. Sehingga dari sini kita bisa menghitung jumlahnya. Ya, angkanya tinggal dari yang halaman ini. Nah, biaya overhead pabriknya kita bagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Ya. Jadi nanti kalau menghitung biaya per unitnya, 520.000 dibagi dengan 1.000. Oke, tetap. Nah, oke. Maka nanti kita jumlahkan. Komponen di atas akan ketemu biaya per unit. Berapakah biaya variabel costing per unit? Sini. Biaya bahan baku berapa? 4.500. Biaya tenaga kerja langsung 2.600. Dan overhead pabrik 700. Ya. Jadi totalnya kita jumlahkan 45, 26, dan 7. 7.800. Berapa? 7.800. 7.800. Waduh, sorry ini agak kecil tulisannya. Agak kecil suaranya. 7.800. Ini untuk biaya produk menurut Jaya Abadi. Nah, dari biaya produk yang kita hitungkan tersebut, untuk variable costing 7.800, sedangkan untuk full costing ditambah 520 lagi ya. Ini yang variable costing dulu. Jumlah penjualan 800 unit, jumlah produksi 1.000 unit. Oke. Harga jual 12.000. Jadi kita kalikan ya, jumlah unit terjual kali harga jual ketemu sales revenue. Sales revenue kurangi total biaya variable, ketemu margin kontribusi atau kontribusi margin dikurangkan dengan semua biaya fix. Ya, semua biaya fix nanti akan diperoleh laba operasi. Sedangkan untuk harga pokok penjualannya, urutannya kita mulai dengan persediaan awal. Persediaan awalnya 0, oke, simple. Harga pokok produksi variabel, ya, karena semua yang biaya tetap itu taruh di setelah margin kontribusi. Jadi di sini 1.000 unit yang diproduksi, harga biaya produk variabelnya
7.800. Ya, kita kalikan dapat 7,8 juta, maka jumlah barang tersedia yang terjual 7,8 juta. Persediaan akhir 31 Januari, ya. Jadi 200 unit ini jumlah yang tidak terjual. Kalikan 7.800 ketemu 1,56 juta, maka selisihnya adalah harga pokok penjualan variabel, ya, 6240. Kemudian 6240 dijumlahkan dengan biaya administrasi dan penjualan yang variabel, yaitu 800 unit. Jumlah terjual dikalikan dengan 18.000 per unit. Ya, sehingga total biaya variabel 6640. Sedangkan ini adalah untuk full costing, ya, untuk PT Jaya Abadi. Jumlah penjualannya sama, 9,6. Ya, perbedaannya kita taruh dulu semua biaya produk di sini, baru semua biaya selling administration setelahnya. Yang di atas ini adalah semua biaya produk. Penjualan dikurangkan dengan harga pokok penjualan, kita ketemu gross margin atau laba kotor. Ya. Laba kotor kita kurangkan dengan biaya administrasi dan penjualan. Nanti kita dapat laba operasi. Nah, flow atau urutan dari HPP, ya, persediaan awal ditambah harga pokok produksi atau cost of goods manufacture sama dengan barang tersedia untuk dijual, kemudian ini kita kurangkan dengan persediaan akhir, maka akan ketemu harga pokok penjualan. Ini sama dengan yang sebelumnya, perbedaannya angkanya adalah pakai angka biaya produk menurut full costing. Ya, 8320. Ya, jadi kita ketemu perbedaannya laba operasi 2169, yang sebelumnya 2065. Jadi kita cari bedanya 2065 kurangkan dengan 2169, 104.000. Nah, perbedaan 104.000 untuk operating income kedua metode ini disebabkan oleh jumlah persediaan akhir. Ya. Jumlah persediaan akhirnya tadi 800 unit. 800 unit kita kalikan dengan biaya fix. Sorry, ini agak sulit. Fixed cost dari manufacturing overhead. Per unit. Itu tadi 520. Jadi 800 kali 520 ya. 800 kali 520. Ketemunya kenapa 416 ya? Misalnya 200 unit, Bu. Oh iya, betul sekali. 200 unit. 200 unit kali 520 ya. Ini. Kalikan dengan 520. 200, betul sekali. Jadi 520 kalikan 200, 104.000, betul. Nah, jadi kita sudah tahu selisihnya disebabkan oleh jumlah persediaan akhir yang 200 unit kalikan dengan biaya fixed manufacturing overhead per unit. Betul. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Atau ada yang kurang jelas? Oke, kita lanjut. Tidak ada. Sekarang kita masuk ke variasi yang berikutnya. Jadi,
pada dasarnya kita perlu mengetahui mana laporan keuangan untuk laporan keuangan di sini maksudnya yang income statement ya. Income statement-nya variable costing dan absorption costing. Ya, yang tadi itu yang standar 1 tahun. Sekarang kita masuk yang ke beberapa tahun dengan kondisi volume produksi konstan. Ya. Konstan berarti setiap tahun volume produksinya sama. Dari 2008 sampai 2010, 300. Kalau kita punya angka dari stok ya, maka ada stok atau persediaan. Saldo awal, saldo awal tambah volume produksi sama dengan jumlah unit tersedia yang terjual, dikurangkan dengan jumlah unit terjual sama dengan saldo akhir. Saldo akhir 2008 itu menjadi saldo awal 2009. Saldo akhir 2009 menjadi saldo awal 2010. Nah, halaman ini diketahui angkanya, harga jual per unitnya diketahui 12 juta, biaya produk variabel 7,2, kemudian biaya tetap overhead pabrik 1 tahun 18 juta. Ini kita hitung ya, biaya tetap overhead pabrik itu 18 juta dibagi jumlah unit produksi tahun 2008, dibagi 300, ketemu 600. Biaya penjualan administrasi yang variabel 150.000. Sedangkan biaya penjualan administrasi yang tetap 2,4. Ya. Kalau yang mengetahui nanti biaya penjualan administrasi tetap per unit, maka 2,4 juta dibagi jumlah unit yang terjual. Oke. Nah, ini laba rugi yang full costing. Jadi penjualannya tadi 300 unit, harga jualnya 12 juta, penjualan 3,6 miliar, kurangi harga pokok penjualan. Jumlah unit yang terjual 300, biaya produk per unitnya 7260. Berasal dari ini, biaya ini absorption, biaya tetap per unit, oke. Nah, sedangkan yang variable costing, biaya produknya hanya 7,2. Ini 7260. Oke. Kita peroleh harga pokok penjualan. Sales kurangi COGS atau harga pokok penjualan, kita dapat laba kotor. Laba kotor kurangi biaya penjualan dan administrasi yang variabel. Ya. Variabel berarti berdasarkan jumlah unit yang dijual. Ini jumlah unit yang dijual. Sorry, ini sudah saya gambarkan ternyata 300. Ya. Jadi 2,4, ini semua diakui, 300. 2,4. Maka total biaya administrasi penjualan itu 47,4. Total laba operasi 1,3 miliar. Oke, saya akan lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Ini yang versi variable costing. Ya, sales 3,6 miliar, kemudian harga pokok penjualan variabel 2,16, jadi jumlah unit yang terjual kali biaya produk per unit menurut variable costing, yaitu 7,2. Maka dijumlahkan lagi dengan biaya penjualan administrasi yang bersifat variabel. Ya, karena untuk variable costing semua biaya variabel didulukan, setelah itu biaya fix yang setelah margin kontribusi. Ya. Dan total biaya variabelnya 2205, penjualan 3,6, maka total margin kontribusi adalah 1,3. Setelah margin kontribusi kita kurangkan dengan semua biaya tetap. Ya. Semua biaya tetap, yaitu biaya tetap overhead pabrik selama 1 tahun, semua masuk di sini.
biaya penjualan administrasi yang tetap di sini. Ya. Total biaya tetapnya 20,4 juta, maka laba operasi 1.374.600. Nah, dari soal ini kita bisa seperti yang sebelumnya bisa membuatkan rekonsiliasi, ya, rekonsiliasi atas perbedaan kedua metode ini, terutama untuk perbedaan laba operasi untuk variable costing dan full costing. Ini yang 2008, sekarang yang 2009. Ya. Jadi 2009 tadi jumlah unit yang diproduksi 300, yang terjual 240. Jadi ada 60 persediaan akhir. Ya, 60 unit. Terus data yang lainnya sama, yang berbeda adalah data di bagian atas ini. Ya, maka menurut full costing tahun kedua labanya 1.099. Untuk variable costing ya, jumlah unit yang terjual 240. Nanti perbedaannya di sini harga pokok penjualan variabel ya 7,2 kali 240 dan biaya penjualan administrasi yang bersifat variabel yaitu 150.000 per unit kalikan 240 unit. Maka total biaya variabel 1,76. Kita kurangkan dari penjualan, ketemunya margin kontribusi. Ya, margin kontribusi kita kurangkan dengan semua biaya tetap. Baik itu biaya tetap overhead pabrik maupun penjualan dan administrasi. Maka di sini di tahun kedua laba operasi variable costing adalah 1.095.000. Untuk full costing ya sekarang di tahun ketiga dengan cara yang sama, tapi kita coba lihat di sini. Nah, di tahun ketiga itu ada persediaan awal. Persediaan awalnya 60 unit, persediaan akhirnya 0. Jadi terjual semua. Di tahun 2010, oke. Jadi di sini yang terjual 360 unit, dikalikan dengan biaya produknya per unit, maka laba operasi 1,65 juta. Di tahun 2010 untuk variable costing ya, sama di sini jumlah unit yang terjual 360, HPP variable 360 unit dikalikan 1,7 per unit, dijumlahkan dengan biaya administrasi dan penjualan yang bersifat variabel ya, yaitu 54 juta, maka total biaya variabelnya 2,6 miliar. Ya, 2,6 miliar. Penjualannya 4,32 miliar, oke. Maka selisihnya adalah margin kontribusi 1,64. 1,64 kita kurangkan dengan biaya semua biaya tetap, baik itu biaya tetap untuk overhead pabrik ataupun biaya tetap untuk selling administration. Oke, maka kita akan memperoleh total biaya tetap kita kurangkan dari margin kontribusi, ketemu laba operasi. Ya. Nah, yang tadi kalau pada volume produksi konstan, berarti ada beberapa periode di mana dalam periode tersebut jumlah unit produksinya sama terus. Apabila jumlah unit yang diproduksi sama dengan yang dijual dalam periode tersebut, ya, artinya laba operasi menurut absorption costing dan menurut variable costing itu sama. Tapi apabila jumlah unit yang diproduksi lebih banyak daripada yang dijual, berarti ada persediaan akhir ya, maka laba operasi absorption costing akan lebih besar daripada laba operasi variable, laba operasi
full costing akan sama dengan laba lebih besar daripada laba operasi variable costing. Sebaliknya, bila jumlah unit yang diproduksi lebih sedikit dari yang dijual, maka laba operasi full costing lebih kecil daripada laba operasi variable costing. Jadi basically ini adalah summary dari perhitungan yang sebelumnya. Nah, sebelumnya itu ilustrasinya adalah ketika volume produksinya sama untuk beberapa periode. Sekarang ini ketika ini adalah contoh ketika volume produksi berfluktuasi, ya, berubah-ubah. Jadi di sini untuk tahun 2010, mengapa penjualan dicapai sama, yaitu sales revenue sama, tetapi laba operasinya berbeda ya, dari 10.000 menjadi 10 juta menjadi 30 juta. Jadi ini full costing tahun 2009 2010. Ini sama-sama, ini sama. Kemudian biaya penjualan administrasi tetap sama. Ya, tapi yang satunya laba operasinya 10 juta, yang satunya 30 juta. Kok bisa? Ya, hal ini karena komponen dari fixed overhead pabrik yang diserap oleh finished good pada metode full costing. Ya. Nah, informasi yang diperoleh untuk menelusuri peningkatan laba operasi. Ya. Halaman ini semua diketahui. Ya, diketahui persediaan akhirnya 0, jumlah unit yang diproduksinya 2010 itu lebih turun dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah unit terjualnya sama-sama 15.000, kemudian jumlah unit terjualnya 10.000, harga jual per unitnya sama, biaya produksi variabel per unitnya sama, biaya tetap overhead pabriknya sama, biaya variabel penjualan, biaya penjualan administrasi yang variabel per unit itu 5.000, biaya tetap penjualan dan administrasi itu 30 juta. Nah, halaman ini diketahui ya. Penggunaan full costing pada volume produksi bervariasi menyebabkan biaya unitnya bervariasi. Ya. Jadi biaya unitnya itu nanti untuk fixed overhead per unit itu dibagi dengan jumlah unit produksi. Karena jumlah unit produksinya bervariasi, maka biaya produksi per unit untuk tahun yang volume produksi yang berbeda, maka biaya produknya akan berbeda. Jika perusahaan produksi 10.000 dengan jika produksi 15.000 ya, maka total biaya produksi per unitnya adalah 16.000 untuk yang volume 10.000 dan 14.000 yang untuk volume 15.000. Ya. Karena biaya tetap ini dari overhead per unitnya akan lebih murah ketika jumlah unit yang diproduksi lebih banyak. Nah, ini dari 2009 ke 2010 itu biaya produknya turun, ya. Turunnya karena volume produksinya meningkat. Nah, di sini gunakan variable costing untuk mengidentifikasi peningkatan laba yang tidak dipicu oleh peningkatan penjualan. Di sini diketahui biaya menurut ini metodenya variable costing ya. Menurut variable costing ini ada 2 tahun 2009 dan 2010. Jumlah unit yang terjual 10.000 dan 15.000. Jumlah unit yang diproduksi ya. Jadi jumlah unit yang terjual 10.000 tetap HPP variabel itu 10.000 kali 10.000 unit
Biaya penjualan administrasi yang bersifat variabel karena ini laporan keuangannya variabel costing ya, yaitu 5.000 kali 10.000. Maka margin kontribusinya itu 100 juta untuk tahun 2009 dan tahun berikutnya juga sama. Biaya operasional tetapnya sama, biaya penjualan administrasinya sama. Ya. Jadi ini adalah summary-nya untuk kondisi ketika volume produksi berfluktuasi. Perubahan volumenya, kalau volume produksinya meningkat antar periode, maka biaya produksinya turun. Tapi kalau volume produksinya, kalau biaya produksinya menurun, maka laba operasinya meningkat. Kalau biaya produksinya naik, maka laba operasinya akan turun. Yang tadi sudah kita bahas bahwa siapa yang menggunakan full costing, siapa yang menggunakan variable costing, dan apakah ada pembatasan penggunaan ya full costing dan variable costing. Nah, untuk variable costing itu ada salah satu drawback-nya, ya sulit untuk memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Bukan tidak mungkin, tetapi sulit. Ya. Nah, kita akan kerjakan latihan 1 summer. Untuk tahun pertama. Ya, kita kerjakan dulu tahun pertama. Saya kasih waktu sekitar 8 menit. Ya, 8 menit untuk mengerjakan ini. Ditambah dengan break. Jadi 18 menit. Kita kembali. (15.10), Bu. 15.10, oh, oke, thank you. 15.10, kita break ya, 15.10 kembali. Tapi saya minta tolong, nanti waktu kembali ya, baru ketua kelas bisa sharekan QR code. Mungkin sekarang nggak usah dulu. Recording stopped.